Hi, hello everyone. Welcome to Speed English. Okay, today we are going to learn about the simple tenses. Jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah topik yang menarik, ya. Judulnya adalah the simple tenses. Atau kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, simple tenses adalah bentuk-bentuk waktu sederhana. Nah, dalam kita berbahasa Inggris atau bercakap-cakap ya dengan orang lain, bentuk waktu itu sangat penting sekali ya. Penggunaan bentuk waktu itu sangat-sangat penting. It's very important when you make a conversation with foreign people, other peoples. Oke, nah saat ini kita akan mempelajari ya ada tiga bentuk waktu ya, ada tiga bentuk waktu di sini ya yang polanya sangat sederhana. Makanya di sini judulnya The Simple Tenses, bentuk-bentuk waktu yang simple atau sederhana. Nah, sebelum kita masuk ketiga contoh bentuk waktu yang sederhana, coba kita perhatikan di chart ini ya. Perhatikan di sini ada panah di sini ya, panah ke kiri, ke kanan dan ke atas. Nah, eh, tiga panah ini menunjukkan bentuk waktu. Past, lampau, now, saat ini, future yang akan datang. Kalau dia ke kiri berarti past, artinya peristiwanya sudah past, sudah lewat, sudah terjadi, sudah lampau. Nah, yang panah ke atas ini berarti kejadiannya di saat ini atau now, ya. Sedangkan yang ke kanan ini future, kejadiannya baru akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, kita ke bagan ini ya. Ini ada bagan ya. Oke, ini ada tenses. Tenses di sini tiga tenses, simple present, simple past, simple future ya. Artinya bentuk waktu saat ini, simple past bentuk waktu yang sudah lewat, simple future bentuk waktu sederhana yang akan datang. Oke, kita masuk ke penggunaan simple present ya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ya, ini yang disilang dari pas ya, masa lampau disilang ini ya, disilang sampai saat ini, now terus sampai yang akan datang tetap disilang. Artinya ya, eventsnya atau kejadiannya itu ya sudah terjadi di masa lampau dan masih terjadi di masa saat ini atau masa sekarang, dan kemungkinan ya masih juga terjadi di masa yang akan datang. Oke. Makanya di sini coba ya meaning ya di penggunaan simple present ini coba kita let's let's read together ya, kita bersama-sama ya penggunaan simple present. Ya, jadi simple present express events or situation that exist always ya, that exist always, habitually, they exist now, have existed in the past, and probably in the future. Nah, jelas ini ya. Jadi penggunaan simple present ya untuk mengekspresikan bukan sebuah ya, mengekspresikan events, peristiwa-peristiwa atau situasi yang selalu eksis, selalu terjadi, selalu ada, di mana peristiwa tersebut menjadi sebuah habitually, menjadi kebiasaan ya. Ya, seperti ini ya, contohnya ya. Contoh kalimatnya, I watch television every day. I watch television every day. Saya nonton televisi setiap hari. Jadi setiap hari ya, kebiasaan saya ya, habitually saya itu nonton televisi. Nah, setiap hari ini bisa saja di hari di minggu kemarin ya, setiap hari di minggu kemarin, setiap hari di minggu sekarang ya, setiap hari di minggu yang akan datang ya. Saya tetap watch television
every day, ya. Makanya peristiwanya itu bisa sudah eksis di masa lampau, masih terjadi di masa saat ini, dan akan tetap terjadi di masa yang akan datang. Nah, coba perhatikan keterangan di sini. Ya, they exist now, have existed in the past, and probably in the future. Jadi peristiwanya itu eksis, terjadi saat ini, ya, existed in the past, masih bisa juga terjadi di masa lampau, dan kemungkinan masih tetap terjadi di masa yang akan datang. Jadi itulah contoh penggunaan simple present, ya, pengertian simple present, ya, di dalam ya, bentuk waktunya, ya. Jadi ingat baik-baik, ya. Simple present digunakan untuk events, peristiwa-peristiwa atau situasi yang selalu eksis, ya. Yang bagaimana peristiwa itu akhirnya jadi sebuah habitually, jadi kebiasaan, ya. Dan peristiwa itu bisa sudah terjadi di masa lampau, terus terjadi di masa saat ini atau masa sekarang, dan kemungkinan probably masih terjadi di masa yang akan datang, ya. Bagaimana dengan simple past? Ya, kalau simple past di sini yang disilang hanya di bagian past atau bagian lampau, ya, sudah pasti. Nah, kita baca dulu bagaimana penggunaannya. Simple past itu digunakan untuk at particular time in the past. Jelas, ya. Jadi simple past, ya, digunakan untuk waktu tertentu di masa lampau. Waktu tertentu di masa lampau berarti bukan masa saat ini, ya, atau masa yang akan datang. Semua kejadian, ya, yang terjadi di masa lampau yang sudah lewat, ya, itulah simple past. Nah, keterangan selanjutnya, it began and ended in the past. Jadi peristiwanya itu sudah dimulai, ya, peristiwanya itu dimulai dan berakhir di masa yang akan di masa lampau. Jadi peristiwanya dimulai di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Oke, saat ini coba kita lihat contoh kalimatnya. I watched television last night. I watched television last night. Saya nonton televisi kapan? Tadi malam, ya. I watched television last night. Saya nonton televisi tadi malam. Kejadiannya sudah terjadi lampau. Kapan? Lampaunya itu kapan? Tadi malam. Tapi sudah selesai. Dia sudah selesai nonton televisi tadi malam, ya. Nggak terjadi lagi, ya. Sudah selesai di masa yang lampau, ya. Jadi makanya sih bilang it began and ended in the past. Ya, dimulai, ya, di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Oke, bagaimana dengan simple future? Ya, kalau di bagian ini simple future jelas sekali, ya. Yang disilang itu di sebelah kanan ini, ya. Ya, sebelah panah ke kanan ini berarti future. Future itu artinya masa yang akan datang, ya. Bukan masa lampau, masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Nah, bagaimana penggunaannya, ya? Simple future itu at one particular time in the future, ya, digunakan untuk sebuah waktu tertentu di masa yang akan datang, ya. Nah, coba kita lihat contoh kalimatnya, ya. I will watch television tonight. I will watch television tonight. Saya akan nonton televisi malam ini. Saya akan nonton televisi malam ini. Ya, baru akan berarti baru akan terjadi, ya. Jadi saya akan nonton televisi di masa yang akan datang, ya. Kapan? Itu malam ini, ya. Tonight, ya. Oke. Nah, bagaimana perbedaan dari ketiga tensi ini, ya, simple present, simple past maupun simple future. Nah, kalau yang di simple
present ya. Uh, Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam lagi, tapi saya akan kasih gambaran saja. Biasanya simple present dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini kata kerjanya adalah watch, ya. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk pertama, ada yang bentuk kedua, bahkan sampai bentuk ketiga ya. Nah, untuk simple present dia menggunakan verb one atau bentuk pertama ya kata kerjanya. Nah, untuk simple past sendiri ya, dia sudah menggunakan bentuk kedua. Jadi tidak menggunakan lagi kata kerja bentuk pertama, dia menggunakan bentuk kedua. Ya, di sini watch, sini watched ya. Ada akhiran id-nya di sini. Bagaimana dengan simple future? Ya, kalau simple future dia ada penambahan will dan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Makanya di sini ya, kalau kita baca sini dia I will watch ya, will watch penggunaan will dan kata kerja bentuk pertama atau verb one ya. Semoga dengan pelajaran kita hari ini bisa mengimprove ya kemampuan bahasa Inggris kita dan semoga bermanfaat buat kita semua ya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your watching. See you next time. Bye bye.